Kasusnya Tom Lembong ini kan di tahun 2015, 2016 itu era tahun awal dari Presiden Jokowi. Dan jangan lupa Pak Tom Lembong ini ada di timnya Pak Jokowi loh. Dia itu sejak awal 2014 ketika Pak Jokowi berkampanye, bahkan mungkin ketika masih di Gubernur Jakarta, Tom Lembong itu adalah satu dari lingkar terdekat dari pihak swasta yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Makanya dia kemudian dikasih posisi Menteri Perdagangan, kemudian kepala Menteri Investasi ya, kepala Badan Koordinasi dan Penanaman. Jadi Tom Lembong itu di awal-awal tahun pemerintahan Jokowi itu adalah salah satu dari orang terdekatnya Presiden Jokowi. Ingat nggak ada video yang viral di sebuah pertemuan internasional, Pak Jokowi ditanya bahasa Inggris, tapi lalu kemudian dia meminta yang menjawab itu adalah Tom Lembong ya. Nah, jadi ini Pak Tom adalah kepercayaan. Jadi yang menarik adalah mengapa kejadiannya 2015, 2016 itu baru 9 tahun kemudian, which is kemarin, itu baru di-announce ya sebagai tersangka. Dan langsung ditahan. Ya. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menuliskan pesan untuk Tom Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan melalui Instagram pribadinya. Ia menuliskan, "Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus." Anies menuliskan, negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan Undang-Undang 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sebab menurut Anies, Tom Lembong yang dikenalnya sebagai pribadi yang selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Selain itu, Tom Lembong adalah sosok yang lurus dan tidak neko-neko. Sebelum ini, Pak Tom itu adalah tim suksesnya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apakah ada kaitannya atau tidak? Ya wajar kalau masyarakat, terutama pendukungnya Anies Baswedan, menganggap bahwa ini ada unsur politisasi. Kenapa kok nunggu sekian lamanya? Satu. Kedua, yang mengimpor gula itu Menteri Perdagangan yang lain juga mengimpor gula. Apakah nggak ada masalah? Ya, ini kita akan monitor terus. Dan karena ini kasusnya di Kejaksaan Agung ya, kita juga tahu kan ada menteri-menteri yang bahkan sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu kan juga pernah diperiksa berjam-jam di Kejaksaan Agung. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya, yang tahu-tahu aja. Tapi menteri itu bahkan masih direkrut oleh Pak Prabowo, menteri senior, dan kasusnya itu juga jelas gitu ya. Terkait dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, ia menuliskan bersahabat dengan Tom Lembong hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Anies mengaku penetapan tersangka kasus korupsi impor gula terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sebagai kabar yang mengejutkan. Nah, kita menunggu apakah Kejaksaan Agung juga akan memproses kasus ini, kasus-kasus yang sebelumnya, dan kemudian kasus yang menteri yang masih ada direkrut lagi di kabinetnya Pak Prabowo ini, supaya tidak terkesan bahwa tebang pilih. Berarti ini yang di-highlight, Mbak, penegakan hukum kita monitor apakah tebang pilih ya. Ini yang kita, tapi intinya IDN Times anti korupsi, maka kita akan mengawal setiap kasus-kasus berkaitan dengan kasus dugaan anti korupsi, apalagi sudah dinyatakan sebagai kasus korupsi.